rest in heaven, beristirahat di surga. Pada waktu kita pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami sukacita dan damai, kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi dalam hidup kita selanjutnya sebagai orang Kristen, tidak disangkali bahwa seringkali kita itu menjadi apa? Menjadi jemu atau bosan. Yang pertama, mungkin bosan dalam berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini secara implisit menunjukkan bahwa orang Kristen itu sering jemu atau bosan di dalam berdoa. Khususnya kalau doa itu tidak dijawab atau tidak dikabulkan sampai dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin kita berdoa untuk gedung gereja, untuk pertobatan keluarga, untuk perkembangan gereja, untuk problem-problem keluarga, untuk problem studi, atau untuk satu problem tertentu dalam hidup saudara. Mungkin untuk minta jodoh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin jemu atau bosan dalam melayani. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Rasul Paulus mengatakan supaya kita itu selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga secara implisit menunjukkan bahwa orang Kristen itu bisa jemu atau bosan dalam pelayanan sehingga berhenti melayani. Memang kalau saudara belum pernah melayani Tuhan secara serius, maka saudara tidak akan pernah mengalami hal ini. Tetapi kalau saudara sudah pernah betul-betul terjun dalam pelayanan secara serius dan merasakan betapa banyak serangan setan, problem dalam pelayanan, kegagalan, ketidakmajuan, ketidaksuksesan pelayanan, atau mungkin pertengkaran di dalam pelayanan dan sebagainya, maka saudara mungkin sekali pernah mengalami yang namanya rasa jemu atau bosan dalam melayani Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mungkin bosan atau jemu dalam berbuat baik. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9-10, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Terlebih jikalau setelah berbuat baik lalu kemudian tidak dihargai atau disalah mengerti atau dibalas dengan jahat, difitnah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin jemu atau bosan dalam melawan dosa atau godaan setan atau dunia atau kelemahan daging. Ibrani 12 ayat 1-4. Begitu banyaknya kelemahan atau dosa kita dan begitu condongnya daging kita ini kepada dosa dan begitu hebatnya pencobaan atau godaan setan sehingga kita terus jatuh bangun dalam dosa, sehingga kita menjadi putus asa atau jemu dalam melawan dosa atau godaan setan itu. Lalu berikutnya, mungkin bosan atau jemu dalam menderita. Baca Ibrani 10 ayat 32-39. Ini juga secara implisit menunjukkan bahwa orang Kristen itu bisa jemu dalam mengalami penderitaan sehingga ingin berhenti mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ada saat di mana semua kejemuan itu tidak perlu lagi. Kapan? Yaitu pada saat kita mati dan masuk surga. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan mati dalam Tuhan. Kalau dalam hidup ini saudara percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara, bukan sekedar sebagai dokter atau pemberi berkat atau kekayaan dan sebagainya ya, maka pada saat itu, pada saat saudara mati, saudara akan mati di dalam Tuhan. Tetapi masalahnya kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, apakah saudara, ini maksudnya apakah saudara sama sekali bukan Kristen atau Kristen KTP ya, maka saudara akan mati dalam dosa. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 24 saudara bisa baca. Kalau saat ini saudara mati, kematian yang bagaimana yang menjadi kematian saudara? Mati dalam Tuhankah atau mati dalam dosa? Kemudian kata-kata sejak sekarang ini di dalam ayat 13 tadi ya, ini tidak berarti bahwa orang yang mati dalam Tuhan sebelum saat Yohanes menerima wahyu ini tidak berbahagia. Artinya adalah sejak mereka mati, mereka berbahagia karena mereka bisa beristirahat dari jeri lelah mereka. Kemudian kata-kata istirahat dari jeri lelah mereka, bandingkan dengan Ayub 3 ayat 17b. Ada banyak hal yang tidak ada di surga. Apa? Setan atau iblis. Nah, itu bisa dilihat di Wahyu 20 ayat 10. Kalau saudara betul-betul adalah orang Kristen sejati, tentunya saudara mengalami banyak penderitaan atau pencobaan dari setan. Dan ini seharusnya membuat saudara itu benci sekali kepada setan. Di surga nanti tidak ada lagi setan atau iblis karena dia atau mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, tidak akan ada lagi yang namanya godaan atau pencobaan. Sehingga saudara betul-betul mengalami istirahat dari musuh besar ini. Kemudian, nabi palsu, itu Wahyu 20 ayat 10b ya. Dalam dunia ini kita juga sering dibuat jengkel atau bahkan muak oleh ajaran dan kemunafikan para nabi palsu.
Tetapi nanti di sorga mereka semua ini juga tidak ada, karena mereka akan mengikuti bapa mereka, yaitu setan, dan pergi ke neraka untuk selama-lamanya. Dan kita akan betul-betul mengalami istirahat dari peperangan melawan anak-anak setan ini. Lalu berikutnya orang kafir atau orang tidak beriman atau orang brengsek lah. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 8, Ayub 3 ayat 17, Galatia 5 21. Dalam hidup saudara sekarang ini pasti saudara sering mengalami kejengkelan atau bahkan penderitaan karena tindakan dari orang kafir atau tidak beriman atau orang jahat. Mungkin ada orang-orang yang menindas saudara, memeras saudara, memukuli atau menganiaya saudara, memfitnah saudara dan sebagainya. Tetapi di surga nanti semua orang-orang yang jahat atau tidak beriman ini tidak ada lagi, karena mereka pun harus mengikuti bapa mereka, yaitu setan ya, untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Karena itu di surga saudara betul-betul mengalami istirahat dari orang-orang ini. Lalu apa berikutnya? Dosa. Itu bisa saudara baca dalam Ibrani 12 ayat 23. Kemudian apa? Orang di sekitar kita tidak lagi bisa berbuat dosa atau menyakiti kita dengan dosa mereka. Sekarang dalam gereja pun kita sering jemu karena orang-orang Kristen tetap berdosa. Tapi nanti di sorga semua orang Kristen disempurnakan sehingga tidak ada lagi dosa. Kita sendiri tidak lagi bisa berdosa. Dosa sering menyakitkan bagi diri kita. Bandingkan dengan Roma 7 ayat 17-24. Dan juga mengundang hajaran Tuhan itu dalam Ibrani 12 ayat 7-11. Yang jelas bisa menyakitkan sekali. Tetapi di surga nanti semua itu tidak ada lagi. Semua dosa yang kita lakukan di dunia ini sudah dihapus oleh darah Kristus. Dan kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Lalu maut. Wahyu 20 ayat 14, Wahyu 21 ayat 4, Lukas 20 36, 1 Korintus 15 ayat 26. Dalam dunia ini sebagai orang Kristen kita tidak takut pada maut atau kematian, karena kematian berarti pintu gerbang menuju ke surga. Tetapi bagaimanapun kita sering mengkhawatirkan kalau kematian datang pada orang yang kita cintai, apalagi kalau orang itu belum percaya kepada Yesus. Kita bahkan sering dibuat sedih atau berkabung karena kematian dari orang yang kita cintai itu. Tetapi nanti di surga tidak ada lagi maut. Berikutnya, air mata atau perkabungan atau ratap tangis. Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 21 ayat 4. Demikian juga dengan derita lapar, haus, itu dalam Wahyu 7 ayat 16. Penderitaan apa di dunia ini yang sering menyiksa atau menyedihkan saudara? Problem suami istri yang menyeleweng, problem perceraian, problem anak, problem ekonomi atau pekerjaan, problem studi, problem dalam mendapatkan jodoh, problem kesehatan, problem karena tidak dimengerti orang di sekitar saudara. Semua problem yang selama ini menyiksa saudara dan sering membuat saudara harus mencucurkan air mata, tidak lagi di surga, tidak ada lagi di surga. Dan saudara betul-betul mengalami yang namanya istirahat dari semua itu. Nah, tidak adanya hal-hal ini di surga menyebabkan ada kelegaan yang luar biasa di surga. Dan kita betul-betul bisa beristirahat. Tetapi sementara saudara belum masuk ke surga, perhatikan ayat 12-nya yang berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus. Untuk itu jangan kepingin mati kalau memang belum waktunya mati. Sebaliknya, bertekunlah dalam peperangan melawan setan dan dosa, dalam pelayanan doa, berbuat baik dan sebagainya. Kalau waktunya memang tiba, istirahat di surga menanti saudara. Dan istirahat merupakan sesuatu yang paling bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang yang bekerja keras sampai lelah. Yang malas-malasan atau tidak atau kurang bisa menikmati. Jadi bertekunlah. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.